keluarkan lagi atau Nggak bagaimana usah tuh? pakai dekret. Kalau gitu mah nggak usah pakai dekret, cukup cukup Makanya kalau cukup dekret itu darurat namanya militer sudah udah DPR-nya lumpuh itu. Cukup dengan wajib militer, cukup dengan darurat militer. Negara dalam kondisi darurat militer itu langsung lumpuh tuh DPR-nya. Lempeng aja dia. Orang psikopat kok nggak punya perasaan kok dingin. Jadi nggak urusan dengan chaos, nggak urusan. Yang penting korbannya berapa, opportunity cost-nya berapa, terus operasional cost-nya berapa, mana yang paling efektif dan efisien, udah dia pilih. Dia nggak perlu dengan perasaan. Nanti ada ibu-ibu yang kehilangan anaknya, itu tuh namanya collateral damage, itu namanya itu. Ya, itu namanya collateral damage dalam sebuah proses revolusi. Jadi darurat militer itu sedang dicari, sedang ditunggu oleh Prabowo. Satu, dia sendiri yang pegang militer, ya kan? Dia militernya dia. Kecuali Jokowi takut darurat militer, dikudeta dia. Ini kemarin kan, dikudeta. Gus Dur itu darurat militer, dia dikudeta sama militer. Masuk. Ya, Malam, Dr. Richard shalom boleh. semuanya. Shalom Dr. Richard. Ya, langsung aja to the point. Pertanyaan pertama, saking senangnya saya akan jalan bawa mobil dari Sabang sampai Merauke. Puji Dikasih, Tuhan. dikasih bendera, mobilnya kasih bendera yang gede, merah putih. Ya, Bajak laut. Apa bendera bajak laut? One Piece. Asal jangan bendera Palestina aja. iya, merah putih. Hmm. Yang kedua, untuk 10 tahun ke depan tetap berdiakonia itu aja. Luar biasa. Luar biasa. Boleh, semua boleh ya. Apa aja. Pokoknya ini kan berandai-andai. Tadi saya barusan kasih di chat itu ya cara cara untuk bisa melakukan moratorium massal ya pajak, moratorium pajak massal. Ya, itu bisa ya mengajukan surat keberatan. Alasannya apa ya? Alasannya karena bayar pajak buat apa? Nggak jelas, begitu aja kan. Saya keberatan bayar pajak karena pemerintah tidak bertanggung jawab dengan Ya, penggunaannya, setuju. tidak ada kejelasan. Udah semua tanda tangan semua satu satu kota itu tanda tangan ilegal tuh ya. Satu kota tanda tangan semua. Gitu. Bisa tuh ya. Itu kan cara paling gampang. Nggak bisa sendirian. Minimum harus berapa orang misalnya ya. Kalau bisa seluruh kota tanda tangan, wah, sip itu. Ya kan? Caranya begitu tuh. Moratorium pajak namanya ya kan. Moratorium pajak. Boikot pajak. Atau moratorium pajak karena penggunaannya tidak jelas dari pemerintah. Ya kan? Ya, Tidak pajak transparan. penghasilan Korup. dokter besar, Pak Paul. Pajak penghasilan dokter besar, bisa diajak. Nah, itu. Nah, itu kalau seluruh dokter dari Ikatan Dokter Indonesia bisa begitu, bisa tanda tangan, ya nggak moratorium pajak dokter. Kenapa ya? Kita nggak tahu kalian guna buat apa pemerintah. Kita bayar Ya, pajak segini besar, bisa ya? tak setuju. Bisa. Itu kan moratorium, berarti artinya bisa dan nanti kan dari moratorium itu kan ke apa digugat kan ke PT UN kan. Ya kan Ya, di sidang dong, bukan di gua tapi di sidang. Pengadilan Tata Usaha Negara akan mensidang mengapa kamu nggak mau bayar pajak. Ini ada gugatan ya kan kepada pemerintah. Jadi kita sementara tidak ada kejelasan, kita moratorium pajak dulu nih. Nanti tinggal selama proses selama proses persidangan itu bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun kan, nggak bayar pajak 3 tahun kan. ya. Itu masalah nanti kemudian ketok palu bayar denda. Itu urusan nanti, pokoknya nggak bayar pajak dulu kan. Gitu loh. Itu bisa bikin kolaps loh. Negara Setuju. bisa, Pastor, dendanya itu maksimal 24 bulan. Nggak bisa lebih. Itu peraturannya. ya pokoknya pokoknya tetap ada dendanya. Tetap kalau misalnya kalah ada dendanya. Tapi kalau menang, ya kan? Kalau Terima menang, duit kita. kalau alasannya itu benar, lawyernya pinter,
jelas semuanya lobby politik segala macam ya kan, kebetulan di situ misalnya ada yang mau kita jagoin, dia bisa, wah itu bisa bisa jadi makar itu. Bukannya lawyer-lawyer itu kebanyakan dari ini dari Batak Orang nih. Batak, orang Pada Batak. kemana ini lawyer-lawyernya ya? Ya orang Batak itu lagi temen-temennya Budora Satu semua pun itu. Biasa satu pun nanti kulihat tunggu lawyer DPR-nya yang bubar dulu, Bu Linda. Tunggu yang DPR-nya Tunggu bubar greget. DPD dulu. bubar. Ya Nah, ini temennya ini Pak Icon kan ini. saya baca nih baca di itu ya yang di apa di neraca ya mengenai komisi 11 DPR RI dan Ditjen Pajak sepakat artinya sepakat untuk sistem pajak lama dipakai lagi sebagai mitigasi. Artinya DPR itu kan punya wewenang untuk intervensi kan mengenai perpajakan ini. Ya kan, jadi menurut saya ya memang dibubarin ini menurut saya pajak bisa diturunin lah gitu. Karena memang Se- DPR ini Komisi 11 loh yang itu sepakat dengan Ditjen Pajak untuk sistem perpajakan lama dipakai untuk sebagai mitigasi. Bisa. Tapi Sekarang memang gini Ya loh, kan? banyak Bu kan. Linda. Bu Linda sekarang Kan gini. DPR-nya Kenapa? minta pajak justru. Enggak, sekarang gini loh. Kalau perampasan harta, kenapa nggak ditanda tangan? Soalnya banyak anggota dewan sendiri yang bakal kena. Jadi mereka nggak mau makanya. Ya kan? Ya nggak Kalau usah perampasan harta yang kemarin aja yang triliunan itu ditangkap oleh KPK kemana? Nggak usah perampasan dulu lah yang udah jadi BAP itu loh kemana? atau kalau mau ya ikut Cina, tembak mati. Nah, terus Koruptor. Oh, yang benar. pertanyaan nih, Pak Pol, pertanyaan dari saya. Apa pada saat Gus Dur itu kan pernah mau mengeluarkan dekret untuk pembubaran DPR ini. Nah, kalau sampai Prabowo bisa membuat dekret, apakah dibuat dekret baru atau dekret yang sebelumnya itu dikeluarkan lagi atau bagaimana Nggak usah tuh? pakai dekret. Kalau gitu mah nggak usah pakai dekret. Cukup cukup Bukannya kalau cukup dekret itu darurat namanya militer sudah udah DPR-nya lumpuh itu. Cukup dengan wajib militer. Cukup dengan darurat militer. Negara dalam kondisi darurat militer itu langsung lumpuh tuh DPR-nya. Bukannya kalau presiden sudah keluarkan dekret itu juga udah sah ya, harusnya sudah tinggal sign aja kan, tanda tangan aja. Ya bisa, tapi kan harus ada alasannya. Nggak cuma dekret aja. Iya Nggak bisa memang, begitu. ya, tapi kan di isi dari dekret Bisa. itu kan ada Makanya poin-poin kan. Prabowo harus mengumumkan negara dalam kondisi bahaya, darurat militer, jadi otoriter, nggak perlu pakai dewan. Ya, nanti pada Itu bilang caranya. mana darurat militer, orang saya sholat Jumat aja masih aman-aman aja, masih bisa ngambil sendal tetangga saya. Gimana coba? Kalau darurat militer itu kan gampang. Pertama diberlakukan jam malam dulu, ya kan? Yang bertahap kan, siaga satu dulu kan, siaga satu, ya kan? Begitu siaga. Saya kangen jadi zamannya Soeharto ya, ngomong sedikit aja out, besok hilang gitu, lebih enak, kayaknya lebih aman ya. Karena Ya karena kita ngomong apa sih ya? Indonesia itu memang Kita belum saatnya demokrasi, nggak bisa. Penduduknya ya otaknya sepertinya masih lebih lebih cocok primitif. untuk ke komunis ya. Makanya kalau Indonesia dulu komunis mungkin sudah kaya sekarang. Ya kan? Kayaknya nggak bisa Zamannya demokrasi. sama si DNID Kebablasan. itu dulu kan mengkritik si Ahmad Yani itu kan, istrinya dua, punya villa mewah segala macam kan. Terus mengkritik Ya. Soekarno, semua dikritik sama si DNID kan. Makanya kan dibenci kan sama sama militer kan, komunis itu kan. Nah, itu kalau waktu itu partai komunis yang berkuasa, maka nggak ada korupsi di Indonesia. Ya kan? Bunuh, langsung tembak mati. Dan mungkin sekarang sudah makmur Indonesia. Ya kan? Karena kan tidak di-framing oleh agama. Nah, itu. Tapi sekarang kan sudah telanjur semua nih, udah begini kondisinya. Ya, pokoknya harus, ya demokrasinya itu memang harus disingkirkan dari Indonesia, karena nggak bisa dengan demokrasi. Untuk menghadapi orang-orang yang primitif ini harus dengan tangan besi.
harus dengan tangan besi, dan hanya Prabowo yang bisa melakukan tangan besi karena satu, dia juga dari militer, dia juga pernah nyaris sangat dekat dengan proses itu dulu tahun 98. Jadi ya mudah-mudahan ini didengar ya oleh pemerintah ya, live-nya kita ini. Ya menurut saya memang harus darurat militer. Itu yang paling gampang untuk membubarkan, untuk melumpuhkan dulu ya. Untuk melumpuhkan DPR. Dibikin darurat militer. Makanya saya rasa kok demo 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 pembubaran DPR ini memang sengaja dibuat, ya kan, oleh penguasa, ya kan, oleh partai penguasa. Pak Paul, tolong dibisikin dong ke Bapak Presiden kita yang sekarang ini obatnya jangan diminum. Tapi suara kita didengar ya. YouTube-nya Ya kita itu galak dikit. dipantau sama embassy ya. YouTube-nya kita dipantau sama embassy loh. Sama Ya. Istana Negara, sama ini dipantau. Ya, makanya saya heran ya, ada orang bisa langsung dapat ya, langsung bisa, loh kok bisa langsung tahu, kamu tadi malam bicara ini tuh salah, dia bilang harusnya begini-begini, loh kok tahu. Ternyata dipantau memang. Ada yang Ya. denger nggak ya kalau mesti bawa selang dari Septi Tank? Itu cara yang mudah, konyol ya, cara yang mudah tapi konyol ya, tapi cara paling mudah, bawa bawa Jadi Prabowo harus konvoy, ini Pak. bawa misalnya nih, bawa 30 tangki septic tank ya kan, semprotin ke dalamnya ruangan meeting, itu kan bisa tiga Karena tahun orang-orang nggak DPR hilang ini kan baunya itu. bebal ya. Orang Ya itu DPR ini bisa kan 3 tahun nggak hilang manusia-manusia baunya tuh. bebal. Kalau kita baca firman Tuhan kan juga jawablah kebebalan dengan kebebalan gitu kan. Ya kayaknya Mm-mm, bebal-bebal juga ya kita harus jawabnya ya. mm-mm. Iya, itu Enggak, jadi 3 tahun tuh bisa nggak meeting itu DPR-nya tuh. jadi Prabowo harus declare state of emergency dan lalu Ya, dibubarin. darurat militer, harus declare darurat militer. Itu cara yang paling mudah untuk Prabowo membubarkan DPR. Gus Iya, Dur dia itu mesti karena dia nggak punya backingan. Gus Dur itu waktu itu dia salah. Dia itu di backingi sama Polri. Kalau waktu itu Gus Dur tetap merapat dengan militer, sudah selesai itu. Karena Gus Dur memisahkan Polri dari militer, militernya marah, tentaranya. Itu kan Tapi sampel kalau kan, darurat makanya militer, tank. Kenapa? kalau seandainya darurat militer itu dampaknya ke ekonomi, Pak Paul. Kayak Korea Selatan kemarin itu kan. Ya sekarang kan ekonomi Dia kan Indonesia apa sempat baik-baik saja? Kan enggak kan? lebih rusak lagi Indonesia ekonominya. ditambah susah lagi sekali lagi, nggak berasa apa-apa. Lebih Hari parah ini lagi, Pak. kalau ada 10 gunung meletus di Indonesia itu nggak berasa apa-apa. Ya, Karena sekarang tuh sudah paling kandas. Udah pincang, ekonominya pincang sekali ya. Yang di Bukan atas pincang, gunung memang tetap sudah di bebek atas lumpuh gunung. itu, sudah bebek Kemudian ndodok yang itu. yang di bawah itu tetap aja di bawah. Itu pincang banget. Itu nggak balance. Itu ekonomi Tambah parah benar-benar udah lah. nggak balance. Yang ada di Tambah puncak parah gunung, maksudnya. kita ada di puncak, sedangkan yang ada di kaki gunung, ya tetap aja di kaki gunung. Jadi nggak ada yang di Maksudnya tambah middle. parah ekonominya, Bu Betul, Linda. betul. Nggak akan Memang tambah udah parah, Pak. parah. Memang udah Indonesia itu udah nggak Karena bisa memang lebih udah parah parah lagi, Pak. sebenarnya. Kalau Sudah. Karena lebih sudah parah lagi parah. berarti Kalau sudah Indonesia makin parah berarti kan makin runyam lagi. Makanya kalau seandainya Prabowo itu sangat tidak mungkin kalau sampai dia mengumumkan darurat militer. Itu sangat tidak mungkin meskipun mahasiswanya itu kejadian kayak di Tiananmen itu, kayak di Cina itu mau ditembak sampai berapa ratus ribu orang, tidak akan mungkin jadi darurat militer, Pak. Itu, Pak. justru Prabowo sekarang sedang mencari celah supaya bisa darurat militer. Kalau nggak, Prabowo nggak bisa jalan sekarang. Prabowo sekarang ini lagi cari celah untuk bisa darurat militer. Tapi darurat militer tanpa chaos bisa kan, Pastor Paul? Supaya jangan chaos, ya gereja harus kasih makan. Karena kalau darurat militer pasti chaos. Sulit. Ya chaos. Buat Prabowo mau chaos nggak chaos sama saja, dia nggak urusan. Gereja. Loh, buat Prabowo itu mau chaos nggak chaos,
Buat Prabowo itu orang ya yang tidak peduli dengan sentimental, romansa, nggak peduli. Iya, Yang penting betul. ini logikanya ini. A akan menghasilkan B, B akan menghasilkan C, A bisa jadi D apabila ada X. Ya udah X yang dijalanin. Ya gitu, dia logikanya lempeng aja dia. Iya. Orang psikopat kok nggak punya perasaan kok dingin. Jadi nggak urusan dengan chaos, nggak urusan. Yang penting korbannya berapa, opportunity cost-nya berapa, terus operasional cost-nya berapa, mana yang paling efektif dan efisien, udah dia pilih. Dia nggak perlu dengan perasaan. Nanti ada ibu-ibu yang kehilangan anaknya, itu tuh namanya collateral damage, itu namanya itu. Ya, itu namanya collateral damage dalam sebuah proses revolusi. Jadi darurat militer itu sedang dicari, sedang ditunggu oleh Prabowo. Satu, dia sendiri yang pegang militer, ya kan? Dia militernya dia. Kecuali Jokowi takut darurat militer, dikudeta dia. Ini kemarin kan, dikudeta. Gus Dur itu darurat militer, dia dikudeta sama militer. Langsung sama militer dikasihkan ke Megawati kan. Sebenarnya kan begitu. Kemarin kan Gus Dur kan dikudeta oleh militer sebenarnya. Orang tanknya tuh dihadapkan ke istana semua kok. Diancam oleh militer, lalu langsung serah terima ke Megawati. Tapi kalau Prabowo, dia lagi cari darurat militer karena militernya punya dia. Justru militernya punya dia, makanya dia lagi cari darurat militer supaya semua orang supaya bisa diperlakukan hukum militer. Kalau sekarang dia nggak bisa apa-apa, nggak berkutik, dimainin sama anggota dewan. Siapapun presidennya hari ini akan dimainin oleh anggota dewan, kecuali mau jadi negara Islam sekalian. Jangan Kayak dong, rencananya Pak. si Anies, rencananya Anies sama rencananya Ganjar kan mau jadi negara Islam sekalian, tapi kan gagal. Jadi yang benar apa? Ya udah pilihannya darurat militer, DPR langsung lumpuh. Lalu apa yang mau Anda lakukan apabila hari ini DPR lumpuh? Kan itu pertanyaannya bolak-balik kan. Dan dalam 10 tahun mau seperti apa? Karena darurat militer ini bisa 5 tahun, 10 tahun loh. Junta militer kan bisa 5 sampai 10 tahun. Nah, Jadi ngomongin collateral damage itu kayak yang seperti terjadi hari ini, Pak Po.